Nyali Hamas tak menciut saat mengetahui Israel telah menyusun rencana untuk menaklukkan Gaza. Ya, mendengar rencana Israel akan menyerang Gaza secara besar-besaran seperti hanya gema di telinga Hamas. Hamas seperti tak gentar meski Israel terus meningkatkan tekanan terhadap kelompok militan tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Seperti apa tanggapan Hamas? Simak selengkapnya dalam video berikut. Seorang pejabat senior Hamas, Mahmoud Mardawi, telah menolak rencana Israel untuk menaklukkan Gaza. Mardawi juga menolak apa yang disebutnya sebagai tekanan dan pemerasan. Ya, Israel kemungkinan akan merebut jalur Gaza dalam sebuah serangan yang diperluas terhadap kelompok militan Palestina Hamas. Mardawi mengatakan, Hamas hanya akan menerima kesepakatan dengan Israel yang mencakup gencatan senjata komprehensif dan penarikan penuh dari Gaza. Dengan kata lain, Hamas tak akan goyah meski Israel telah menyusun rencana untuk menduduki wilayah tersebut tanpa batas. Mardawi yakin upaya Israel apapun untuk mencapai konsesi melalui ancaman atau pembunuhan massal akan gagal. Kini, pasukan Israel sendiri telah mengambil alih wilayah yang luasnya sekitar sepertiga jalur Gaza. Israel juga telah menggusur penduduk dan membangun menara pengawas serta pos pengawasan di tanah terbuka yang oleh mereka digambarkan sebagai zona keamanan. Di sisi lain, dukungan publik terutama dari warga Israel itu sendiri makin berkurang terhadap perang yang dilakukan pemerintahan Benjamin Netanyahu. Banyak di antara warga Israel yang lebih suka melihat kesepakatan gencatan senjata tercapai dan lebih banyak sandera yang dibebaskan. Dilaporkan, sebanyak 24 dari 59 sandera yang masih ditawan di Gaza diyakini masih hidup. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kini prioritas serangan ke Gaza adalah kemenangan total. Pemerintahan Netanyahu tidak lagi memprioritaskan pemulangan 59 sandera Israel dan sejumlah sandera negara lain yang masih ditawan di Gaza. Meski mendapat penolakan dan protes dari warga negaranya sendiri, namun Israel tetap pada rencananya untuk melanjutkan perang. Israel akan melakukan serangan besar-besaran terhadap Gaza dengan memanggil puluhan ribu prajurit cadangan. Ya, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengerahkan puluhan ribu tentara cadangan untuk memperluas dan mengintensifkan operasi militernya di Gaza. Rencana itu diumumkan oleh IDF pada Senin 5 Mei 2025. אתמול בלילה ישבנו עד שעה מאוחרת בקבינט והחלטנו על פעולה עצימה בעזה. זו הייתה המלצת הרמטכ"ל, ללכת כפי שהוא אמר להכרעה של החמאס, ובדרך הוא חושב שזה יסייע לנו גם לחלץ את החטופים, ואני מסכים איתו. אנחנו לא מרפים מהמאמץ הזה ולא נוותר על אף אחד. זה מה שאנחנו עושים. אנחנו תהיה הנאה של האוכלוסייה כדי להגן עליה. Tujuan utama rencana Israel itu adalah untuk meningkatkan tekanan terhadap Hamas dan memulangkan para sandera yang masih ditahan. IDF berencana melancarkan operasi baru di berbagai wilayah Gaza, termasuk penghancuran infrastruktur yang ada di permukaan maupun di bawah tanah. Langkah yang diambil Israel itu pun menandai kemungkinan terjadinya serangan besar-besaran yang dapat memperburuk kondisi di Gaza. Pemerintah Israel juga telah memberikan persetujuan untuk memperluas operasi militer. Tetapi, menurut laporan media Israel, rencana tersebut tidak akan dilaksanakan hingga setelah kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dijadwalkan pekan depan. Meski begitu, rencana perluasan operasi Israel itu berpotensi menambah tekanan pada pasukan cadangan Israel yang sudah berada dalam kondisi kelelahan. Pasalnya, beberapa di antara mereka telah dipanggil kembali sebanyak 5 hingga 6 kali sejak perang dimulai. Karena itu, beberapa pekan terakhir, ribuan tentara cadangan telah mengajukan surat yang menuntut pemerintah Israel untuk menghentikan pertempuran. Mereka juga menuntut agar pemerintah Israel lebih fokus pada pencapaian kesepakatan untuk membebaskan para sandera.
Sementara itu pada Sabtu 3 Mei 2025, protes besar terjadi lagi di seluruh Israel. Mereka mendesak agar konflik Israel-Hamas segera berakhir. Negosiasi internasional untuk gencatan senjata dan pembebasan 59 sandera yang masih ditahan Hamas juga belum membuahkan hasil. Sejak gencatan senjata 2 bulan yang gagal pada 18 Maret 2025, tidak ada sandera yang berhasil dibebaskan. Dalam periode itu, Israel justru melanjutkan serangannya dan berhasil merebut sebagian besar wilayah Gaza yang mengakibatkan ratusan ribu warga Gaza mengungsi. Israel juga menerapkan blokade bantuan kemanusiaan yang telah berlangsung lebih dari 2 bulan. Blokade itu semakin memperburuk kondisi kemanusiaan di Gaza dengan kelangkaan makanan, air, dan obat-obatan parah yang menurut beberapa lembaga bantuan dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Di sisi lain, langkah-langkah militer yang diambil Israel menimbulkan pertanyaan tentang apa niat sebenarnya dari Benyamin Netanyahu. Pasalnya, Netanyahu seringkali dituduh oleh keluarga sandera dan lawan politiknya menyabotase upaya negosiasi serta memperpanjang konflik untuk kepentingan politiknya. Hampir 19 bulan setelah dimulainya operasi militer di Gaza, Netanyahu belum mengajukan rencana yang jelas untuk masa depan Gaza setelah perang ini berakhir. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas, hingga Minggu 4 Mei 2025, jumlah korban jiwa akibat serangan Israel telah mencapai 52.535 orang dengan 125 orang lainnya terluka dalam 24 jam terakhir. Serangan itu adalah respon Israel terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandra 251 lainnya. Dengan segala ancaman dan rencana Israel untuk menaklukkan Gaza, Hamas tetap teguh pada pendiriannya. Hamas tak kehilangan nyali, bahkan terus menolak pendudukan Israel di tanah Gaza. Hamas hanya mau mencapai kesepakatan dengan Israel jika Israel menarik penuh pasukan dari jalur Gaza dan menghentikan perang. Hamas juga meminta pembebasan tahanan Palestina dari penjara Israel. Namun, Israel menolaknya. Hamas dan Israel, adakah yang akan mengalah? Atau masing-masing tetap pada keinginannya meski harus ada lagi korban yang berjatuhan? Ikuti terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.